Kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa pagi hari ini kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk kita boleh bersekutu di tempat ini, untuk kita boleh menikmati firman-Nya, untuk kita bisa menikmati kasih-Nya yang begitu luar biasa Tuhan telah berikan pada kita. Iman pengharapan kita tetap harus fokus kepada Tuhan. Kita yakin, kita percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup, Allah yang maha baik. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan atas hidup kita, karena salib-Nya telah menebus hidup kita. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita untuk kita boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Kita akan puasa pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Torah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah
Kami percaya rancangan Tuhan sempurna bagi umat pilihan Tuhan. Kalau kami sampai saat ini masih mendapat kesempatan untuk terus mengikuti jejak salib Tuhan, terlebih Tuhan pilih kami, Tuhan tetapkan kami sebagai pelaksana rancangan Tuhan, sebagai pelaksana kehendaknya Tuhan. Kami percaya dan terus belajar percaya kekuatan kasih-Mu terus membawa umat-Mu berjalan di dalam kasih, berjalan dalam kekuatan Tuhan, mengalir dengan kuasa yang tidak terbatas. Kekuatan salib-Mu terus mengubahkan kami, memperbarui kami, mentahirkan kami. Percaya Engkau sebagai imam besar aku terus melayani umat sampai pada rancangan Tuhan Mu genapi dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bila kuasa pengurapan Roh-Mu menguasai setiap pribadi kami pasti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima pengajaran firman-Mu yang terus mendidik kami, terus membangun hidup kami, terus membawa hidup kami ke dalam kehendak dan rancangan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Silakan duduk kembali. Sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur oleh anugerah-Nya mendapat kesempatan dari Tuhan untuk terus bertumbuh di dalam kasih dan anugerah-Nya. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar memahami, kita belajar membaca apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Berulang kali saya sampaikan karena tema besar kita tahun ini bahwa kita harus bertumbuh dalam hikmat makrifat sehingga menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Saudara, kalau saudara mengingat perjalanan pelayanan kita di bumi Majapahit, sudah 31 tahun. Kalau tahun depan saudara mau merayakan ucapan syukur, persiapkan sedemikian rupa. Usia 30 tahun kurang lebih Tuhan Yesus sudah bergerak selama sebelum usia 30 tahun. Tuhan Yesus berada dalam situasi
kondisi lingkungan di mana dia harus paham seluk-beluk penderitaan umat manusia. Hidup dibesarkan di tengah-tengah keluarga sebagai tukang kayu, maka Tuhan Yesus juga mahir sebagai seorang master tukang kayu. Hidup di tengah-tengah keluarga di kampung Nazaret, yang sekarang kampung Nazaret itu juga banyak dihuni oleh saudara-saudara kita sepupu umat Muslim. Tetapi kampung itu real, di mana Tuhan Yesus pernah hidup, dibesarkan sebagai manusia seutuhnya. Menginjak usia 30 tahun, maka saatnya dia bergerak menyampaikan pengajaran dari desa ke desa, dari kota ke kota, bahkan mengajar di bait suci. Saudara, sekian puluh tahun kita dipersiapkan sebagai generasi pemenang abadi. Sekian puluh tahun saudara ditempa bagaimana belajar taat. 7 poin minggu lalu sudah saya mulai untuk bisa kita masing-masing sebagai kisi-kisi kita bisa refleksi diri. Kita tidak usah merefleksi orang lain, mari kita refleksi diri dengan kisi-kisi firman Tuhan itu. 7 poin harus kita pahami dalam kurun waktu yang cepat. Apa yang sudah kita kerjakan 10 bulan yang sudah lewat. Sementara tema besar kita tahun ini bahwa kita harus bertumbuh dalam hikmat makrifat hingga menjadi tubuh Kristus yang dewasa. Sebab ketika kita sudah dewasa, maka kita bergerak. Saatnya kita menjadi pelaksana kehendak dan keputusan Tuhan. Bukan sebatas memberitakan kitab Wahyu, tetapi kita menghidupi kitab Wahyu itu, kita menjalani kitab Wahyu itu, kita mempribadikan kitab Wahyu itu untuk kita jalani prosesnya, untuk kita kerjakan tugasnya. Kalau kitab Wahyu itu hanya sebatas pada nanti kalau, maka itu hanya sebatas kulit dan sebatas wacana, sebatas angan-angan, sebatas mimpi. Tetapi sudah saatnya ketika kita dewasa dalam hikmat dan makrifat, maka tubuh Kristus itu saatnya bergerak dari kota ke kota, saatnya bergerak dari desa ke desa, saatnya bergerak dari pulau ke pulau, sampai saatnya kita harus kembali menjangkau. Injil kerajaan Allah harus balik ke Yerusalem, sebab dari sana asal usulnya. Sekecil apapun andil kita, sekecil apapun bagian yang kita kerjakan untuk bergumul berdoa demi mentobatkan bangsa Israel. Bangsa Israel tidak bisa dihadapi dengan senjata. Mesti kalah. Dengan senjata secanggih apapun ngadepi Israel. Israel itu kalau dikasar, tambah kasar dia. Sebab itu kita tahu kita ini mendapat anugerah dari Tuhan, kita mendapat keselamatan dari Tuhan karena Israel menolak Mesias. Ketika waktu itu Tuhan Yesus hadir, Tuhan Yesus datang,
dan mereka langsung menerima seutuhnya. Habis kita tidak dapat apa-apa. Bangsa kafir, zaitun liar, tetap berada dalam kebinasaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika tema besar kita tahun ini, tahun 2025, kita bertumbuh dalam hikmat dan makrifat. Kalau saudara teliti, berulang-ulang, firman itu berputar di situ. Karena apa? Tuhan mau membawa hidup kita bertumbuh. Kalau pelajaran itu 1 ditambah 1, kita masih jawab salah, maka diulang terus, sampai kita cakap menjawab 1 ditambah 1 berapa nak? 2 Pak. Bagus. Berarti saatnya kita naik ke pelajaran selanjutnya, 2 ditambah 2. Ketika 2 tambah 2 sudah selesai kita kerjakan, maka kita naik lagi 3 ditambah 3. Firman Tuhan tidak cukup kita dengar. Firman Tuhan tidak cukup saya bicarakan, saya perkatakan, tetapi kita harus hidup menjalani langkah demi langkah karena firman. Ketika kita menjalani, maka kita tidak ada kesempatan untuk mereview orang. Kita tidak ada waktu untuk mencaci maki orang. Kita tidak ada waktu untuk membenci orang. Kita tidak ada waktu untuk sakit hati. Kita tidak ada waktu untuk kecewa. Karena pada dasarnya bertumbuh dalam hikmat marifat, dalam tingkat kedewasaan hikmat marifat adalah kondisi tubuh Kristus, kondisi mempelainya Tuhan yang berlimpah dengan air kehidupan. Sehingga mempelai dan Roh Kudus itu dalam otoritasnya berkata, mari yang haus datang dan minum air kehidupan dengan cuma-cuma. Pribadi-pribadi yang dewasa dalam hikmat dan makrifat bisa menggembalakan setiap pribadi. Orang mau berkata apa tentang saudara, saudara bisa sabar, bisa tenang, bisa damai, menggembalakan banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Saudara punya 2 anak, 3 anak, 5 anak, saudara bisa mengasihi semuanya. Sekalipun sudah tidak bisa memuaskan mereka. Sebab anak 5, anak 3, anak 2 keinginannya berbeda-beda. Dan kadangkala saudara toh juga tidak bisa memenuhi keinginan mereka. Sehingga anak itu kecewa. Kenapa orang tua tidak bisa memenuhi keinginan mereka? Karena tidak sesuai dengan apa yang orang tua kehendaki. Orang tua punya kehendak baik, belum tentu anak bisa menerima dengan baik. Bapak di surga sudah punya rancangan, punya kehendak yang baik dan sempurna. Tetapi kita anak-anaknya belum tentu bisa menerima itu seutuhnya. Padahal aturannya kita harus sempurna sebagaimana Bapa adalah sempurna. Injil Yohanes pasal 17. Saat firman Tuhan dalam kurun waktu 2 bulan ke depan terus kita cermati, kita perhatikan. Saya juga sampaikan sama Ibu Gembala Saudara, tolong bagian mami konfirmasi sama umat. Ketika ada yang tidak nongol, dicek ada apa. Saudara, ini dunia
dunia ini semakin mengejutkan, semakin mengejutkan, semakin berat. Bencana terjadi di mana-mana. Orang lagi duduk nyantai parkir kembruan pohon. Orang lagi nyetir di jalan diseruduk dari belakang. Orang lagi nyetir di jalan dari samping disasak. Banyak hal. Firman sedang tergenapi pada akhir zaman. Saya harus ekstra tanggung jawab memelihara jiwa, berdoa. Tolong saudara waspada. Tidak ada artinya gembala berdoa berjaga semalam-malaman ketika saudara membuka peluang. Tidak ada artinya gembala berkawal. Di saat itu dibaca dulu Yohanes pasal 17 ayat 1-5. Ayat 1. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. ya, sebagaimana dia membawa kemuliaan dan dipermuliakan, maka setiap orang yang diberikan, dipercayakan dalam penggembalaannya, penggembalaan anak domba, juga mendapat jaminan untuk menerima kemuliaan yang dia miliki. Ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, Yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. terus Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. oleh sebab itu ya Bapa, Permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. amin. Sampai situ. Saudara, ketaatan pada firman pengajaran adalah kehidupan yang keberkatan. Tema yang hari Minggu saya sampaikan 7 poin itu, poin pertama akan bicara ketaatan kepada pengajaran firman Tuhan, yang terus akan membawa hidup kita menjadi kehidupan yang keberkatan, rahayu atau bejo. Wahyu pasal 22 ayat 7 dikatakan, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Saudara, kaitannya dengan Yohanes pasal 17, doa syafaat Tuhan Yesus. Setiap orang mendambakan kemuliaan. Kalau di bahasa Jawa kan kamulyan jati. Setiap orang hidup, setiap pribadi umat manusia itu pengen uripe mulya, selalu begitu. Tetapi hidup mulia ini juga relatif. Kenapa dikatakan relatif? Orang punya ukuran, bahasa ilmiahnya parameter. Bahasa bebasnya biar dipahami semua orang. Manusia masing-masing pribadi, masing-masing komunitas, masing-masing golongan punya ukuran, standar. Kebahagiaan itu diukur dengan apa? Ada orang berbahagia atau kebahagiaan itu sebatas kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan daging. Kebahagiaan daging bisa diukur, Pak, kalau kita makan enak, lezat, senang, bahagia, ya kan? Balik lagi, kebahagiaan daging kalau bisa tidur sebanyak-banyaknya,
seneng, bebas dari kegiatan. Tetapi kalau terlampau kebanyakan tidur, ini juga sudah kelainan. Kalau soal keinginan daging, bagaimana makan yang enak, minum yang enak, hati-hati. Ketika sudah diberkati Tuhan, berulang kali saudara kan boleh belajar buka YouTube, banyak dokter menyampaikan di sana bahwa generasi sekarang itu banyak anak-anak remaja muda yang terserang stroke. Anak-anak remaja muda. Hasil penelitian. Sebab itu dirunut, diteliti alurnya kok bisa begitu. Karena faktor pola makan yang tidak baik. Makanan-makanan yang cepat saji, yang tidak menyehatkan, sementara banyak gula, banyak pemanis terus itu dikonsumsi. Akhirnya terjadi penyumbatan. Stroke itu tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi itu perjalanannya panjang. Sampai dokter menggambarkan kalau sudah punya selang ditaruh di halaman, sok siram-siram begitu, awalnya kan bersih. Lama-kelamaan karena jalur air ada lumut di situ, terus selangnya mengeras. Lama-lama terjadi penyumbatan karena saking banyaknya lumut atau kerak, kan gitu kan. Filter akuarium itu juga begitu. Lama-lama kok pelan terjadi ada penyumbatan, kerak-kerak yang nempel di selang itu. Demikian juga tubuh kita, sel-sel tubuh kita perlu sehat. Sementara anak-anak sekarang tidak banyak yang suka buah-buahan dan sayur-sayuran, padahal itu detox, itu sarana antioksidan untuk menetralisir, menormalkan sel-sel tubuh kita. Sebab itu bicara keinginan. Kalau makan itu sebenarnya jangan bicara keinginan yang menimbulkan kebahagiaan. Puas itu kan dagingnya. Sementara di sisi lain organ-organ tubuh kita yang lain juga terdampak. Jadi banyak. Dan kebanyakan stroke itu terjadi pada dini hari. Kenapa kok terjadi dalam jam-jam dini hari, jam 3, jam 4 itu, sekitar itu, jam-jam itu. Hasil penelitian seperti itu. Hati-hati. Jadi stroke itu tidak ada tanda-tanda mau stroke, enggak. Sebab itu jaga kesehatan dengan baik, pola makan yang baik. Jangan menjadi rendah diri, merasa golongan ekonomi rendah. Kalau sukanya tempe, sukanya tahu, sayuran, buah-buahan, itu dianggapnya makanannya masyarakat biasa. Jangan sampai dokter memaksa kita untuk kita menolak nasi, untuk kita tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Tetapi di atas semuanya itu, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ini yang akan mendetok seluruh hidup kita, sehingga ketika kita bicara kemuliaan, kalau pengen mulya uripmu, mulya dalam pengertian ya sehat, ya sandang pangan tercukupi tapi sehat, kan gitu. Mulya bukan berarti yang namanya mulyono itu terus mulya, sandang pangan cukup, tetapi kalau tidak bisa menikmati. Ada ke orang tua yang umurnya sudah 80 lebih, makan apa saja juga bisa. Kenapa tidak hipertensi dan sebagainya? Sate kambing juga oke, babi kecap juga masuk. Tapi kenapa tubuhnya bisa mendetok semuanya? Jawabannya mereka simpel.
Yang kok bisa begini? Sing penting niku sabar, tenang, sumeleh. Nek pun sumeleh niku eco kok Mas. Ayo ndonga. Lah yang nek ke gereja nggih sepedaan, umur 80 tahun masih berani sepedaan. Nggak mau diantar cucunya, nggak mau bonceng cucunya. Kok bisa begitu? Ayo ndonga enjang. Musaniki wah saya patah semakin banyak orang minta didoakan. Dengan banyak nanggung beban doa syafaat untuk orang lain, memberi. Sekalipun hanya doa syafaat, ketika itu saudara sadari sebagai bagian yang harus dikerjakan, itu bagian tanggung jawab yang Tuhan taruh. Jangan sepelekan doa syafaat. Orang kalau hatinya kudus, orang kalau pikirannya kudus, kalau jiwanya tenang, jiwanya damai bersama dengan Tuhan, doanya diperhatikan oleh Tuhan. Kan gak bisa berdoa, bahkan mendoakan orang yang memusuhi saudara, mendoakan orang yang membenci saudara. Ketika saudara tidak damai, masa saudara bisa berdoa untuk orang yang membenci saudara? Kedewasaan hikmat makrifat itu nanti di situ. Sudah tidak saatnya berdiam diri. Umur 30 tahun Tuhan Yesus saatnya bergerak. Sang hikmat makrifat itu, kesempurnaan makrifat itu memberi contoh, bergerak. Jika aku telah mempermuliakan engkau, dikatakan di bumi, dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukan. Kalau pengen hidup dimuliakan, kerjakan, selesaikan pekerjaan yang Tuhan percayakan di pundak saudara. Masing-masing Tuhan percayakan beban, masing-masing Tuhan percayakan tanggung jawab. Selesaikan itu. Penggembalaan punya tugas, punya tanggung jawab. Penggembalaan berjuang untuk menyelesaikan tugas itu. Ketika teror dengan dahsyatnya menghimpit, betul-betul tidak berdaya. Saya bisa berserah, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalaupun Tuhan menganggap hamba sudah tidak layak melayani, tidak pantas melayani, hamba siap diganti. Saya konsekuen, saya komitmen. Tapi ketika saya tidak berdaya merasakan sesuatu yang betul-betul mau ke samping, mau belok, nengok kiri, mau nengok kanan, sudah seakan ini tidak mungkin bisa dikerjakan akal manusia. Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Masa hambaku tidak percaya bahwa kamu sampai di tempat ini karena aku yang membawa. Sehingga saya tidak bisa berkata-kata lain selain berdiam diri, merenungkan kasih Tuhan itu, merenungkan dahsyatnya kuasa Tuhan itu, belajar memeditasikan pengajaran firman Tuhan itu. Jadi untuk kita naik dalam kemuliaan, kita harus mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mulai dari tugas di tengah-tengah keluarga sebagai kepala rumah tangga, suami istri, ada anak-anak, kita punya tanggung jawab mengulang-ulang pengajaran itu. Sebab kalau hanya mendengar pengajaran firman Tuhan hari Minggu, nanti hari Rabu, ya kalau datang, kalau tidak datang, ya
alasannya nanti kan bisa live streaming. Saudara, COVID-19 itu ada baiknya, itu pukulan Tuhan untuk umat manusia sehingga kita mengenal live streaming. Tetapi dengan live streaming banyak juga jemaat yang akhirnya tidak mau ke gereja sampai sekarang. Takutnya itu sampai sekarang. Bahkan ada gereja yang tutup sampai sekarang tidak mau buka pelayanan. Karena apa? Yang datang hanya sedikit, persembahannya tidak cukup membayar listrik, perpuluhannya tidak cukup untuk operasional. Loh, ada begitu. Bersyukur saudara, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kuasa Tuhan, kita bisa beribadah sampai sekarang. Ada yang kelihatannya kuat, ada yang kelihatannya punya kemampuan. Ternyata dihitung-hitung, persembahannya umat, bukan bayar listrik sebulan tidak cukup. Sampai sekarang tutup gerejanya, tidak ada ibadah. Tak parah kan? Saudara, akhir zaman itu harus dihadapi dengan iman bahwa janji Tuhan untuk mempermuliakan umatnya itu pasti, tetapi dia tekankan dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Maka kita juga demikian, supaya kita dipermuliakan. Contoh yang Tuhan Yesus sudah sampaikan ini juga harus kita ikuti. Maka untuk mencapai kemuliaan itu, pribadi hikmat makrifat mendewasakan kita supaya kita bekerja sesuai tugas masing-masing, sesuai bagian masing-masing. Jadi kalau kita bicara pengajaran kita wahyu dalam pola tabernakel, maka kita harus dewasa menghadapi perbedaan. Dan ketika kita memahami pengajaran kita wahyu, kita memahami pengajaran tabernakel, kita harus bersinergi. Sebab di dalam bait Allah atau tabernakel itu banyak benda. Tidak hanya mezbah dupa, tidak hanya pelita emas, tidak hanya meja roti sajian, tidak hanya tabut perjanjian, tidak hanya bejana pembasuhan, tidak hanya mezbah kurban bakaran, tetapi lengkap semua di sana. Dari kepala sampai ke kaki, banyak sistem, banyak pengajaran ada di dalamnya. Banyak karunia, ada 9 karunia roh, sama-sama dalam pengurapan Roh Kudus. Yang satu dipercaya karunia iman, yang satu dipercaya hikmat, yang satu dipercaya makrifat. Kalau kita tidak sinergi, ya bisa. Orang yang tidak mau bersinergi, mau ngomong tubuh Kristus, macet. Akhirnya bulet. Dan terus piye ngomong tubuh Kristus? Bicara tubuh Kristus, bicara perbedaan. Kalau bicara tabernakel, kita korelasikan dengan tubuh sebagai tabernakelnya Tuhan. Ini 14 sistem. Makanya Yesaya dipercaya bernubuat untuk tulang-tulang kering. Saatnya umur 30 tahun itu bergerak, bernubuat, memperkatakan firman. Kalau kita memperkatakan firman, Yesaya berapa ribu tahun yang lalu sampai sekarang Israel belum bangkit, belum bisa menerima kuasa Roh Kudus seutuhnya. Kenapa saya katakan seutuhnya? Tuhan Yesus hadir di Yerusalem, sudah ada dari bangsa Yehuda, dari suku Yehuda yang sudah menerima Tuhan Yesus.
tetapi jumlahnya belum sesuai yang ditetapkan Tuhan. Jadi kalau seorang hamba Tuhan memperkatakan firman Tuhan, tidak langsung ujung-ujung besok, seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun belum tentu digenapi. Bisa juga digenapi 15 tahun yang akan datang. Yeskiel itu sudah bernubuat tentang tulang-tulang kering berapa ribu tahun lalu. Siapa tulang-tulang kering itu? Dia adalah Israel. Sampai sekarang Israel belum kuat, belum bangkit sebagai bagian dari tubuh Kristus seutuhnya. Berarti yang harus menyampaikan nubuat, memperkatakan nubuat Yeskiel itu harus terus berkesinambungan. Estafet penggembalaan roh nabiah itu harus terus bergulir dari tahun ke tahun sampai nanti jumlahnya genap dari dua sisi, Israel dan Zaitun Lian. Kelihatannya itu tidak mungkin, makanya ketika guru dan gembala waktu itu menyampaikan secara pribadi, beliau banyak bicara secara pribadi, seringkali hal-hal yang tidak disampaikan secara umum saya terima, dan beliau katakan simpan baik-baik sampai kamu bisa membuktikan perkataan saya. Bahwa suatu saat sebagaimana Yosua, Kaleb mengintai Yerusalem, karena suatu saat kamu akan menginjak tanah Kanaan. Ketika itu saya berpikir sulit. Ini perkataan seorang hamba Tuhan tidak masuk akal. Mestinya mana mungkin saya bisa sampai ke sana. Ketika waktu demi waktu, tahun 2024 itu 30 tahun pelayanan di bumi Majapahit. Pengajaran kitab Wahyu saya sampaikan. Waktu saya menjejakkan kaki di Ben Gurion, ketika saya menjejakkan kaki di Nazaret, ketika saya menjejakkan kaki di Gunung Karmel, sementara kami berdoa pesawat tempur lewat di depan, di atas kami, sesaat Tuhan, benar kata hamba-Mu waktu itu, di tengah-tengah suasana yang tidak aman, kamu akan menjejakkan kaki di Kanaan. Jadi perkataan seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tidak bisa digenapi dalam waktu seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Kita imani ketika anugerah Tuhan itu sampai kepada kita, pasti tergenapi dengan baik. Seringkali kita mau, seringkali saudara mau ketika gembala menyampaikan dan cepat tergenapi supaya lepas dari penderitaan. Saya pun jujur ketika itu maunya saya, ketika saya menangkap suara roh itu dan saya sampaikan kepada saudara, aku pengen dan cepat tergenapi dan rampung pekerjaan ini, lepas penderitaanku, kan? Siapa yang mau menderita terus menerus? Suara daging tidak mau. Tetapi saya harus diam, mempercayai sesuatu yang Tuhan nyatakan. Katakan akan terjadi seperti ini, akan terjadi seperti ini. Nah, tak sampaikan terus, tak saksikan terus. Dikira saya bohong. Padahal itu perkataan profetik nubuat. Bisa 10 tahun lagi atau 5 tahun lagi atau setahun lagi, saya juga tidak ngerti.
Kalau Yehezkiel lalu bernubuat, mengerjakan kemuliaannya Yehezkiel, penderitaan demi penderitaan, demi mengerjakan, memperkatakan firman Tuhan untuk Israel, supaya Israel tidak seperti yang dilihat, digambarkan seperti tulang-tulang kering berserakan di lembah. Kuburannya Israel sekarang di lembah. Saudara, kita punya tugas. Bagaimana hikmat makrifat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita ini bisa bertumbuh dewasa. Kedewasaan hikmat makrifat bisa bertumbuh kalau kita taat mengerjakan tugas-tugas kita. Wahai pelayanan-pelayanan, wahai sembahyang-sembahyang, wahai bergerak-bergerak. Saat gembala bergerak, saudara mungkin tidak bisa ikut karena satu hal saya pahami itu. Tetapi semua bisa ambil bagian dalam doa, menopang satu sama lain, sehingga apa yang kita kerjakan itu berdampak. Jadi pengajaran kita wahyu itu berdampak, bukan untuk diri kita sendiri. Ketika Rasul Yohanes di Pulau Patmos menerima pewahyuan itu, Tuhan perintahkan sampaikan itu kepada ketujuh jemaat. Bukan untuk Yohanes sendiri. Bahkan sampai kepada bangsa-bangsa, sampai kepada akhir zaman. Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi ketika Tuhan Yesus sebagai contoh, memberi teladan bagaimana cara mempermuliakan, dan hingga dia juga dipermuliakan dengan jalan melaksanakan pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan yang Bapa percayakan untuk dikerjakannya. Bisa itu kita juga demikian. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita fokus semua untuk kemuliaan Tuhan. Ketika saudara mengerjakan bisnis, berdagang, bisnis apa saja, saudara kerjakan semata-mata supaya Tuhan dipermuliakan, bukan Tuhan dipermalukan. Maka dengan itu saudara juga merasakan kemuliaan dari surga. Apapun yang saudara kerjakan, apalagi pekerjaan Tuhan, tugas-tugas sebagai imamat yang rajani, sistem imamat pada akhir zaman, sistem imamat gereja organisme tubuh Kristus tidak mengacu pada perjanjian lama. Kalau mengacu pada perjanjian lama, di antara kita tidak ada yang berhak melayani Tuhan apapun di bait Allah, karena kita bukan suku Lewi. Karena waktu itu yang berhak melayani kemah, melayani ibadah hanya suku Lewi. Semuanya tahbisan imamat itu akhirnya disempurnakan dalam kehadiran Yesus sebagai imam besar agung. Dia sebagai imam besar agung, kita sebagai imam-imam yang rajani. Sehingga sekalipun kita bukan suku Lewi, maka kita diperkenan untuk melayani kemah suci, melayani bait Allah sebagai pelayan perjamuan kudus, sebagai worship leader, sebagai singer, pemain musik, pengkhotbah, semua. Jadi tidak ada dasar, wah ini keluarga pendeta ini Lewi. Suku Lewi itu ada di sana. Di Indonesia adalah suku Jawa, suku yang lain-lain. Oleh karena salib Kristus,
kita sama-sama bisa melayani Tuhan. Kita dihisapkan dalam pekerjaan demi mengangkat kita dalam kemuliaan. Ini anugerah dari Tuhan. Maka tidak ada kebanggaan, tidak ada kita tidak ada dasar untuk bermegah diri. Semua itu kita dapat gratisan dari Tuhan. Jadi kalau kita caranya Tuhan, skenario-nya Tuhan itu luar biasa. Jika saudara pernah dengar pujian arti kehidupan, jalanmu tak terselamat oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saudara, semua orang merindukan suasana yang indah, suasana yang tenang, suasana yang damai. Kapan itu tercipta? Saya pakai kata harmoni kehidupan itu tercipta. Kapan? Ketika kehadiran Tuhan itu saudara sambut. Ketika kita menyambut kehadiran Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan, disitulah terpancar suasana damai. Ketika suasana damai di hati itu tercipta, maka kita bisa mengerjakan setahap demi setahap dalam damai. Bahasa Jawanya ora kemrungsung. Saudara punya rancangan ini, rancangan itu, program ini, program itu bisa tercapai hanya dengan ketenangan, tetapi mengerjakannya setahap demi setahap. Kecuali saudara punya uang banyak, wah, aku mau bikin ini, aku mau bikin itu, aku mau bangun ini, pakai uang langsung seret, proyek ini kerjakan, tenderkan ini kerjakan, dalam waktu cepat tercapai. Tetapi kalau sudah berjalan bersama Tuhan, diizinkan imanmu harus tergantung kepada Tuhan. Fokusmu kepada kekuatan hikmat dan makrifat. Kasih-Nya yang tidak terduga itu, Dia dahsyat. Kehadirannya itu nyata dalam ketenangan batin. Kalau saya tidak tenang, saudara, udah ngurusi lingkungan, ngurusi organisasi lintas sinode, organisasi lintas iman, organisasi lintas budaya, lintas sosial, mumet kalau tidak tenang.
Yang satu usul, pihaknya begini, ini harus dikerjakan, ini harus dikerjakan, ini harus dibikin, itu harus dibikin. Menang. Satu-satu yang kuandalkan. Saya bisa damai ketika orang ruwet. Kamu punya rancangan, tetapi kalau tidak tenang, satu. Di rumah itu banyak laki-laki, di pastori itu. Bapak Yoyo, Depa, Alfa, Kairos, Asa, laki-laki kan? Isi kutok, durung bisa melakukan apa-apa. Saya iso, ini saja kadang tidak mau mikir. Ini gimana, Bi? Otaknya saya pokoknya begini. Nyambung kayu, lenger, ini gimana? Contohnya orang bro, tiru cah TK, dibilat gambar, plek, wes ngono iso kleru kok. Ada orang yang tidak mau mikir, kalau ngerjakan mau. Nah, kalau sudah punya partner seperti ini, kalau saudara kerja di perusahaan sebagai manajer, saya percaya SP 1, 2, 3, 4, 5, 6 tidak sampai. SP 1 langsung out, besok rasa kerja, rasa ngantor. Tetapi kalau ini di pastori, di yayasan sumber aliran air hidup, yang memang kita ini bengkelnya manusia. Dari yang tidak taat, dari yang berkasus, dari yang bermasalah. Kadang itu Tuhan izinkan orang yang datang, saudara, kadang itu, Pak, tolong bisa transfer sekian. Kamu di tengah perjalanan, bensin habis. Tidak banyak. Saya katakan ini karena saya tahu, jadi tidak mungkin ngapusi kan, ini pendeta. Saya harus jadi bapaknya para pendeta. Saya susahnya itu kalau begitu. Susah harus nolong, tetapi tidak ada yang dipakai sarana untuk nolong. Karena yang diperlukan duit gue beli bensin. Jadi ini. Nah gimana? Ya sudah ada tiang jadi ditransfer aja. Di Louis CD. Sudah kan? Kita punya beban, kita punya tugas. Damai, setahap demi setahap tenang. Wes kerjakan ini. Belum kok udah yang begini, yang begitu, kantor anak. Silakan, kalau saudara silakan standby di pastori, amati apa yang dikerjakan. Saya tidak akan biarkan mereka itu nganggur-ngangguran. Dan kalau nganggur-ngangguran, iso turu luwe-luwe, ya lebih baik jangan di pastori. So, di pastori bukan tempatnya orang nganggur. Kalau gembala dinilai cerewet, pokoknya ibu gembala sudah bangun, sudah hidup, bangkit dari perjuangannya, udah keluar dari kamar, sudah ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini, ngatur itu. Yang semestinya pelajaran itu tidak perlu diulang-ulang. Sampai akhirnya saya itu gergeten guyu tak banyoli mereka. Oh, iki isi antep iki. Tak ngenekne. Iku tiba ning bathuk apa tiba ning endi? Saya kadang anyel. Mana yang ini, mana yang itu. Yang satu beres. Sebab saya itu ngelakoni, saudara. Saya itu ngelakoni dari bocah SD, bocah SMP saya pernah naik sepeda pulang sampai rumah jam 7 malam, perjalanan 7 kilo lebih, jalannya naik turun.
tengah-tengah penderitaan-penderitaan kita lupa, kita orang ngerti. Kita ingin selalu berada dalam titik keindahan, damai. Kerjakan sesuatu, yang penting rasa kemerungsung. Jalani aja tenang. Tuhan pertemukan dengan relasi. Tidak usah kemerungsung. Udah buka warung, target sebulan masuk sekian ratus miliar. Targetnya piye? Bisa katakan, sudah mengalir aja, apa kehendaknya Tuhan, rasa kemerungsung. Manajemennya yang baik dalam pengertian kebersihan. Saya tidak cuma ngomong tok. Kalau saya bicara yang bersih tak ajari, sampai nyapu, sampai saya jelpit tak ajari. Saya terjun sendiri tak sapu. Nyapu kurang bersih tak baleni kok. Bukan ikri. Tapi saya pengen mereka juga menjadi orang-orang yang teliti, orang yang bijak, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai. Kalau lambat, terus bekerja dengan cara yang cepat, kelemar. Kalau orang tua di kita nanti terakhir yang benci dengan didikan. Kalau malas-malasan, serba lambat, generasi akhir zaman, generasi yang cepat bergerak, bukan generasi yang lambat. Kalau kita melahirkan generasi anak-anak yang lambat, anak-anak yang malas, anak-anak yang manja, hari tua kita, apalagi ketika kita sudah tidak ada, anak kita tidak bisa berkompetisi di dunia yang keras, digilas oleh dunia yang keras. Saya katakan, kalau pagi, siang, kadang saya amati anak-anak, cucu, ini tidak boleh. Kalau begitu tok larang terus, dia tidak akan punya mental. Bagaimana caranya bangun ketika anak itu jatuh. Ambil cekok, nyongkel tanah, tak biarkan, biar belajar. Dia memperkuat tangannya. Digigit nyamuk, opa saya ambil minyak untuk ini nyamuk kan hilang. Itu kan berarti bagus, punya kreativitas. Bukan ketika anak malas-malas dibiarkan, dibangun, tidak bangun, dibiarkan kerjaan tanggung jawabnya saudara yang mengerjakan sebagai orang tua. Kuat sampai kapan saudara memanjakan anak? Ketika kita pengen mempermuliakan, membawa anak kita hidup dalam kemuliaan di bumi terlebih di surga, maka ajari anak-anak kita, generasi anak-anak kita menyelami jalan-jalannya Tuhan. Ketika kita menyelami jalan-jalannya Tuhan, kita ini diselamatkan karena kasih-Nya Tuhan. Kita ini diselamatkan karena anugerah-Nya Tuhan. Ini baru pekerjaan yang ada di sekitar kita. Pekerjaan yang ada di sekitar kota kita, bagaimana kita harus bersinergi satu sama lain. Ada saatnya ibadah bersama. Saudara bisa menghadiri, apalagi Natal begini undangan banyak. Tanggal 29 Desember Natal Kota Ampaman sore. Siap-siap silakan hadir. Nanti undangan-undangan yang lain silakan hadir. Kalau diundang silakan hadir. Sebagai bukti kita menghargai kebersamaan antar organ tubuh Kristus. Jangan eksklusif, mengurung diri, tidak mau kemana-mana. Tidak begitu. Saudara, kita tidak bisa
diri, kita tidak bisa menyombongkan diri. Kalau kita mendapat anugerah Tuhan untuk hidup dimuliakan, ini belum tugas untuk Israel. Kita punya tugas untuk Israel, supaya Israel itu juga kembali memahami rancangan Tuhan. Coba sekarang Roma pasal 11. Roma pasal 11. Jadi kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Gereja Tuhan non Yahudi, non Israel itu diselamatkan karena anugerah Tuhan. Dari pasal 11 ayat yang pertama, tidak apa-apa, nanti banyak. Roma 11, siswa Israel. Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Karena aku sendiri pun orang Israel, dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Nah, Rasul Paulus itu asli keturunan Abraham dari suku Benyamin. Jadi darah Israel melekat dalam pribadi Rasul Paulus. Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin menyabet nyawaku. Ini pergumulan Nabi Elia ketika Elia berada dalam situasi tekanan yang berat. Pasca diruntuhkannya mesbah-mesbah Tuhan, pasca diruntuhkannya nabi-nabi Baal dibantai di lembah Israel. Isabel ngamuk. Isabel utusan anak buahnya untuk mencari Elia, untuk memenggal kepalanya Elia. Sebagai manusia dari daging, Elia juga merasakan geletar ketakutan yang luar biasa. Sudah taat melaksanakan kehendak Tuhan, tetapi di balik itu Elia dikejar-kejar untuk dibunuh. Nah, akhirnya ini yang terjadi. Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tetapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Terus, sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. jadi bagaimana Israel tidak memperoleh apa yang dikerjanya? Tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Terus, Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya. orang-orang yang dipilih ini memperoleh kemuliaan. Siapa? Bangsa kafir. Ketika Israel menolak kasih karunia itu, terus Seperti ada tertulis, Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat, dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. ya, dan Daud berkata, biarlah jamuan mereka menjadi jerat dan perangkap, Penyesatan dan pembalasan bagi mereka, dan biarlah mata mereka menjadi gelap. sehingga mereka tidak melihat, dan buatlah punggung mereka terus-menerus membungkuk. Nah, kondisi Israel itu parah. Tidak bisa melihat sekalipun punya mata, tidak bisa mendengar sekalipun punya telinga, betul-betul tegar tengkuk, keras kepala. Ini nyata. Saudara bicara firman Tuhan, bicara Injil, itu bisa diludahi sama orang-orang Yahudi. Orang-orang yang
biasa doa di mana itu? Di tepi barat, tembok ratapan. Itu orang-orang khusus yang sudah dibayar oleh pemerintah Israel. Makanya kapan hari kan demo. Ketika golongan imam ini mau direkrut tetap wajib militer. Nah, golongan imam ini tidak mau. Ini neo-ortodoks yang pakainya hitam-hitam. Dia punya tugas berdoa di tembok ratapan tanpa henti, jadi bergilir siang malam terus dia bergilir di tembok ratapan itu. Saudara, bagaimana Israel diselamatkan? Bagaimana Israel mendapat anugerah dari Tuhan itu? Sekarang ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ya, jadi karena pelanggaran Israel waktu itu, karena penolakan Mesias, maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ketika keselamatan, anugerah, kemuliaan itu sampai kepada bangsa-bangsa lain, nanti Israel balik, disadarkan, menjadi cemburu. Loh, bangsa lain kok malah diselamatkan, mendapat anugerah dari Tuhan. Terus, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia, dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih bagi kesempurnaan mereka. Jadi kalau pelanggaran mereka Israel berarti kekayaan bagi dunia. Nama Yesus menjadikan banyak orang dikuatkan, diteguhkan, dibangkitkan. Nama Yesus menjadikan satu-satunya sumber kekuatan, sumber kemuliaan. Bahkan tidak ada kemuliaan dalam pengertian abstrak, dalam kemuliaan kekal, alam dimensi roh. Tetapi nama Yesus membangun keluarga, membangun ekonomi umat, membangun karir umat dari bangsa-bangsa lain selain Israel. Apalagi kesempurnaan Israel. Berarti kesempurnaan Israel kelak juga menjadi bagian kesempurnaan bagi bangsa kafir. Ini tugas kita yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan. Terus, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku, yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging, dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ya, ini pergumulannya Rasul Paulus. Dibuatnya Israel cemburu ketika bangsa-bangsa lain selain Israel itu menjadi kuat, menjadi penuh hikmat. Bagaimana membangun ekonomi? Israel dalam membangun ekonomi, dalam membangun pertanian nomor 1 di dunia. Afrika itu negara miskin, atau begitu didatangkan para ahli dari Israel, sekarang Afrika mulai disuburkan tanah-tanah di Afrika. Saudara, bangsa-bangsa lain diberkati secara finansial, bangsa-bangsa lain diberkati secara hikmat dan makrifat. Dengan tujuan apa? Supaya Israel sadar. Oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa ini kemurahan, ini anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Terus Ayat 15, sebab jika penolakan mereka berarti perdamaian bagi dunia, ya, dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? ketika mereka menolak Mesias, maka perdamaian bagi dunia. Tetapi dapatkah penerimaan mereka mempunyai arti lain daripada hidup dari antara orang mati? Jikalau roti sulung adalah kudus, Maka seluruh adonan juga kudus, dan jikalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus. karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya, Dan turut mendapatkan bagian dalam akar pohon zaitun yang teguh, yang penuh getah. kita ini bangsa kafir. Digambarkan juga sebagai
perempuan Kanaan Kanani, bangsa kafir, anjing-anjing Kanani yang tidak mendapat anugerah dari Tuhan. Oleh sebab itu kita harus paham, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Kalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu. Ya, melainkan akar itu yang menopang kamu. Mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Ya, baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacat karena iman. Ya, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. ya jadi jangan ada yang bermegah diri. Kalau yang asli saja Tuhan berkehendak membuang, mematahkan, apalagi kita bangsa kafir. Oleh sebab itu kita harus bersyukur mendapat anugerah dari Tuhan. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, terus Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. nah, untuk orang-orang yang telah jatuh Tuhan pasti bertindak keras. Terus Tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak kamu pun akan dipotong juga. ketika kita mendapat kemurahan dari Tuhan, tetaplah dalam kemurahan. Belajar taat, belajar nurut. Kalau kita keras hati, maka apa dasarnya kita keras hati? Kita diselamatkan karena zaitun sejati yang sudah dipatahkan dan dibuang. Kita disatukan di sana, kita dihisapkan dan mendapatkan nutrisi, mendapatkan kekuatan hebat marifat itu. Kita mendapatkan tempat karena ada posisi yang digeser oleh Tuhan dan posisi itu diisi oleh saudara karena kehendak Tuhan, karena anugerah Tuhan. Terus Tapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka. Sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. ya, Tuhan pun juga punya skenario untuk mengembalikan mereka. Jadi sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar Dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. ya, untuk memahamkan Israel, untuk mentobatkan Israel sebenarnya tidak perlu waktu banyak. Sebab mereka itu pilihan. Kalau sudah waktunya tentang perjanjian lama, mereka tidak perlu diajari. Gereja-gereja di Yerusalem, gereja-gereja di Nazaret, gereja-gereja yang ada di Bethlehem, mereka sudah banyak mempelajari perjanjian lama. Dan orang-orang Yahudi sudah banyak mempelajari perjanjian baru. Sebab dulu ada aturan pemerintah tidak boleh gereja-gereja karismatik tidak boleh membuka dan mempelajari kitab perjanjian lama. Bangsa Yahudi, Yudaisme, mereka tidak boleh mempelajari kitab perjanjian baru. Tetapi sekarang sudah mulai terbuka untuk mereka mengerti rancangan Tuhan. Ayat 25, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai. Aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ya, jumlah dari bangsa-bangsa lain telah penuh masuk dalam bilangan tubuh Kristus. Jangan sampai kita ini dipilih, tetapi akhirnya terbuang. Terus belajar taat, membangun ketaatan dengan target kita masuk dalam bilangan orang-orang yang sudah ditetapkan Tuhan. Sebab ketika jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain, bangsa selain Israel itu telah masuk, maka sudah saatnya Israel pasti ditobatkan. Kalau Israel masih rusuh, masih menolak Mesias, dan masih banyak yang kekeh dengan akalnya, berarti jumlah tubuh Kristus dari bangsa non-Yahudi, non-Israel belum penuh. Kita bergumul, jangan sampai kita dipanggil, tetapi kita di luar, tidak masuk bagian dalam jumlah itu. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan, seperti ada tertulis
dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Mengenai Injil mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Terus, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. ya, jadi kita ini mendapat kemurahan dari Tuhan. Jangan sampai kita ini merasa pandai, merasa hikmatnya sudah bisa menjaring angin, merasa makrifatnya sudah bisa menangkap bintang-bintang di langit, merasa sudah bisa melihat banyak hal. Sekarang kita berpikir realistis, berpikir kritis. Tuhan percayakan pekerjaan untuk kita kerjakan di bumi, untuk penyelamatan umat manusia. Yakinkah bahwa saudara masuk bilangan itu? Ketika itu terjadi pekerjaan selanjutnya, bagaimana kita terbeban berdoa, bergumul untuk menjangkau hingga anugerah Tuhan sampai ke Yerusalem kembali. Sebab itu tidak salah ketika saudara mungkin istilahnya punya keinginan, punya kerinduan datang ke Yerusalem. Itu jelas atmosfer bumi itu dari Bukit Sion. Dan ketika dia datang, nanti juga akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu nubuat. Golden Gate itu tertutup sampai Mesias datang. Ketika Mesias datang, baru nanti Golden Gate itu akan terbuka kembali. Nubuatnya Yesaya itu sudah lengkap. Enak sekarang mau dibuka satu pun, bahkan zaman Ottoman itu pun tidak berani buka mute-mute itu. Sama gereja kelahiran itu. Itu zaman pemerintahan Ottoman itu tidak berani musik. Saudara, nubuat itu sekian ribu tahun yang lalu itu real nyata di depan dia. Sehingga Golden Gate itu nanti terbuka ketika dia datang dan dia akan lewat masuk dari tempat itu. Saudara, kita harus memahami kita tidak bisa merasa diri, bermegah diri, merasa berhikmat, merasa bermakrifat. Kalau sudah merasa berhikmat, bermakrifat, ayo bergerak sebagai bukti kedewasaan, sinergi demi kokohnya tubuh Kristus. Tidak hanya satu sistem. Kalau hanya satu, apalagi sistem kerangka. Kalau sistem kerangka ini tidak mau bersinergi dengan yang lain, menakutkan tidak. Kegerakan sistem kerangka, apalagi malam hari bergeraknya. Antar sistem bersinergi menjadi bagian tubuh Kristus yang dewasa, yang dilengkapi hikmat dan makrifat. Bergerak, akhirnya pergerakan kita berdampak. Banyak orang sudah mendapatkan keselamatan, pemahaman tentang masa depan hidupnya lewat pengajaran ini. Sebab itu Israel harus diselamatkan. Israel harus kembali ditobatkan. Dengan jalan apa? Diampuni dosanya oleh Tuhan. Dan ini menunggu jumlah dari bangsa-bangsa lain selain Israel. Jumlahnya genap. Baru nanti setahap demi setahap menjangkau Israel, mentobatkan Israel. Pergumulannya setahap demi setahap, seperti Yehezkiel memperkatakan, bersabda, memperkatakan, bernubuat untuk tulang-tulang kering itu.
Tidak sekali dua kali. Tahapan demi tahapan, terus bertahap-tahap sampai kemuliaan itu dinyatakan dengan luar biasa. Saudara, dikatakan ayat 30, sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, Tetapi sekarang peroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. ketika Israel tidak taat, maka kemurahan Tuhan itu sampai kepada kita. Anugerah Tuhan itu sampai kepada kita. Terus Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan peroleh kemurahan. kalau mereka itu sampai sekarang berada pada posisi tidak taat, supaya kemuliaan Tuhan suatu saat sampai, mereka juga beroleh kemurahan setelah jumlah dari bangsa kafir itu penuh. Setelah kita merasakan anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah, baru kita mulai limpahkan kemurahan itu kepada mereka. Imbal balik. Mereka dulu keras hati, mereka tidak taat. Ternyata Tuhan punya rencana. Posisi kemuliaan itu sampai kepada saudara. Jadi saudara, ketika ada orang lain tidak taat, tidak nurut, ya kan? Jangan cepat-cepat menghakimi, jangan cepat-cepat menolak. Tugas saudara itu membimbing yang tidak taat itu, bergumul untuk yang tidak taat itu. Saya melihat ketika orang-orang yang pernah dipakai sedemikian rupa pada posisi-posisi tertentu, dan sekarang orang itu tidak pada posisi itu. Dulu mungkin menganggap orang yang lain itu terlampau rendah, tidak punya potensi, tidak punya power, tidak punya nilai. Ketika orang ini sekarang tidak ada dalam posisi itu, orang yang dulu tidak pernah tampil, orang yang dulu dianggap tidak punya kemampuan, orang itu sekarang berada pada posisi yang dulu ditempati orang itu. Orang ini tidak taat, dia digeser oleh Tuhan. Ketidaktaatan orang ini merupakan kemuliaan bagi orang yang tadi dinilai tidak mulia. Saudara, manusia seringkali salah menilai. Ketika ada orang lain digeser Tuhan, digeser Tuhan, digeser Tuhan, tujuannya apa? Supaya saudara menempati posisi-posisi yang mulia itu. Amin. Amin. Ketika ada orang lain gagal, orang lain gagal, orang lain gagal, orang lain pailit, Tuhan mau supaya sudah diangkat. Orang lain boleh gagal, orang lain boleh hancur, tetapi saatnya posisi-posisi orang yang dulunya bermegah itu Tuhan akan taruh saudara menguasai semuanya. Mungkin saat ini saudara berada pada titik lemah, mungkin saudara saat ini berada pada titik nadir yang tidak berdaya, diremehkan orang, dikucilkan orang, dianggap gagal, tidak mungkin bisa bangkit. Tidak sulit Tuhan, kuasa Tuhan untuk memusnahkan orang-orang yang curang. Dan posisi kemuliaan itu saudara tempati. Posisi sumber-sumber berkat itu Tuhan percayakan, Tuhan alihkan kepada saudara. Tidak sulit bagi Tuhan. Makanya ketaatan terhadap firman Tuhan itu bagian yang harus
Kita pahami bagian yang harus kita syukuri. Kita ini bangsa kafir. Mendapat bagian hikmat makrifat itu tidak main-main. Terus ayat selanjutnya, Ayat 32, sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Tuhan mengurung semua orang dalam ketidaktaatan supaya Tuhan menunjukkan kemurahannya. Ketika Tuhan menunjukkan kemurahannya, ketika Tuhan tampil di hadapan orang-orang yang tidak taat, bahwa kuasa Tuhan sanggup mencelekkan orang-orang yang tidak taat dan menolong orang-orang yang taat. Itulah keadilan Tuhan. Di sebab itu ketika ada orang yang tidak taat sesaat dalam proses goncangan yang sedemikian rupa, saudara tidak punya kewenangan untuk menghakimi. Tetaplah eksis sebagai para bintang, tetaplah eksis sebagai para hamba, tetaplah sebagai imamat rajani yang fokus melayani, mengalirkan kekuatan kasih itu. Dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan makrifat Allah, sungguh tak terselami keputusan-keputusannya, Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. sebab siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya, Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya? sehingga ia harus menggantikannya? Ya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Dan oleh Dia dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. sampai selama-lamanya. Ketaatan akan bermuara pada kenyataan sadar diri, paham bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Sudah saatnya paham bahwa semuanya itu oleh Tuhan dan kepada Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita memahami hal ini, maka kita akan kerjakan setahap demi setahap apa yang Tuhan percayakan di pundak kita, sehingga kita penganut pengajaran kita wahyu dalam pola tabernakel, kita akan ngerti bahwa hidupmu harus berdampak bagi dunia ini. Makanya gereja Tuhan pada akhir zaman ditempa harus menjadi sosok kaki dian emas. Para malaikat jemaat, gembala jemaat digambarkan seperti bintang-bintang yang digenggam tangan Tuhan. Dalam puncak tabisan gereja Tuhan dengan kostum matahari, bulan, dan bintang. Kenapa demikian? Gereja harus berdampak untuk dunia. Ketika saudara menerima pewahyuan, jangan untuk dirimu sendiri, tetapi pewahyuan itu laksana matahari, bulan, dan bintang untuk menerangi dunia. Karena kita ditugaskan di dunia, kita mendapat kekuatan dari Dia, maka kita kembalikan kepada Dia. Semuanya dari Dia, semuanya oleh Dia, dan kita kembalikan kepada Dia sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kita pakai diri, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia
surga tersedia penuh untuk saudara. Zaitun liar yang mestinya tidak mendapat bagian dari kesulungan itu, ketika Israel masih tegar tengkoh ini mendapat kemurahan dari Tuhan. Kesempatan besar bangsa kafir menangkap visi yang dari Tuhan. Ya saudara mendapat bagian dari jumlah bangsa kafir yang dihisapkan oleh Tuhan ke dalam zaitun sejati. Tidak ada sesuatu pun yang bisa kita banggakan. Bersyukur karena anugerah Tuhan. Percaya anugerahnya terus berlimpah. Kuasanya masih ada sampai saat ini. Mujizatnya masih ada sampai saat ini. Dia sanggup. Dia setia menopang. Cabang-cabang liar yang sudah dicangkolkan, sudah disatukan, tetap percaya. Dia sanggup memulihkan. Dia sanggup membangun. Dia sanggup menegakkan itu. Dan seluruh hidupmu ada di dalam tangan kuasanya yang dahsyat. Dia sampai saat ini tegak tercacat, bahkan sampai Israel dijangkau kembali oleh Tuhan. Dimeterai kembali oleh Tuhan. kuasa pengurapan Roh-Mu terus mengalir, menguasai hidupmu. Ya, kami mendapatkan kekuatan untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Kami boleh menyelesaikan
tugas itu dengan baik. Bagian untuk kami memuliakan Bapa. Haleluya, haleluya. Kau tidak pernah meninggalkan kami, Kau sumber kekuatan kami. Kau terus membawa hidup kami dalam langkah yang penuh kepastian, dalam langkah yang penuh kemuliaan. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati gerejamu, memberkati hamba-hambamu, dimanapun Tuhan tetapkan, Tuhan utus untuk melayani, untuk beribadah. Sebagaimana Tuhan tetapkan dalam kawanan-kawanan penggembalaan, kami percaya pemeliharaan Tuhan terjadi lewat penggembalaan yang Tuhan tetapkan atas para hamba-Mu. Yesus, terima kasih. Hingga bumi Majapahit penuh kemuliaan Tuhan. Tuhan pakai para hamba-Mu, Tuhan pakai seluruh umat-Mu. Demikian juga dalam pengajaran kita Wahyu, kelompok kecil umat-Mu yang Tuhan percaya melewati proses demi proses, melewati tempaan demi tempaan yang panjang. Kiranya mendewasakan iman pengharapan kami, memperlengkapi kami untuk satu kegerakan besar pada akhir zaman. Tuhan perlengkapi semuanya dengan kekuatan hikmat marifat itu bermati, kuasa karunia Roh Kudus, pekerjaan kasih yang dahsyat yang ajaib itu Tuhan nyatakan atas umat, sehingga bumi Majapahit boleh merasakan kemuliaan hadirat Tuhan. Gereja-gereja yang ada diberkati Tuhan, para hamba-Mu diberkati Tuhan. Segenap Forkopimda Raya, kota dan kabupaten diberkati untuk mendapatkan kekuatan perlindungan hikmat, bisa melaksanakan program-program kerja. Ibu Bupati, Gus Bupati, semuanya dilaksanakan dengan baik demi kemakmuran bumi Majapahit, demi kemuliaan masyarakat bumi Majapahit, sehingga suatu saat boleh menjadi berkat contoh bagi kota-kota lain, bagi wilayah-wilayah lain, pulau-pulau lain, bahkan bangsa-bangsa lain boleh merasakan dari bumi Majapahit terpancar kemuliaan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih seluruh pejabat Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semuanya beserta jajaran para menteri diberkati Tuhan, bisa melaksanakan tugas dengan baik dan bijaksana, sehingga negeri ini dibersihkan dari sikap-sikap yang tamak, para koruptor, para penjahat, orang-orang jahat, orang-orang fasik ditaklukkan oleh kuasa Tuhan, sehingga Indonesia penuh kemuliaan hadirat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-berkat-Mu, kasih dan anugerah Tuhan dalam damai sejahtera berlimpah atas kami umat-Mu. Haleluya. Amin.